kita dengarkan hari ini dan kita renungkan di dalam kehidupan kita. Kami ambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 10 sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Mari kita dengarkan dengan baik. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita mendengar suara Tuhan ini adalah bagaikan kita juga merasakan jamahan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan di dalam mendengarkan suara Tuhan ini, ada hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Sebab banyak pertanyaan yang bisa kita dengarkan. Apa kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Sebagai orang Kristen, kita harus memahami ada suara-suara Tuhan yang boleh kita dengarkan di dalam kehidupan kita. Mendengarkan suara Tuhan yang pertama adalah melalui Alkitab. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dalam Mazmur 27 ayat 10. Ini adalah suara Tuhan. Suara Tuhan boleh kita dengarkan lewat membaca firman Tuhan, lewat mendengarkan firman Tuhan. Sehingga itulah kita ada di dalam gereja ini untuk mendengarkan suara Tuhan, menguatkan dan meneguhkan hati kita, iman kita. Karena itu pada saat ini ada suara Tuhan yang mengatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, makin kuat, makin tangguh. Kenapa harus disuarakan sedemikian? Karena kita harus berhadapan dengan dunia yang penuh dengan liku-liku. Karena kita harus berhadapan dengan suasana yang tidak menentu. Kalau dalam firman Tuhan ada dikatakan, pada masa terakhir akan terjadi panas. Saya sebenarnya menerjemahkan ini sesuatu yang panas politiknya, yang panas sosialnya. Saya tidak terpikir dengan panas suhu. Tetapi orang akan banyak menerjemahkan kepada panas suasana. Suasana yang bisa berhubungan dengan ekonomi. Suasana yang bisa berhubungan dengan suasana sosial. Tetapi rupanya benar, suhu juga semakin panas di akhir zaman. Yang suhu ini bisa mempengaruhi kepada kesehatan, keteguhan, bahkan juga kekuatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, ini juga harus kita pahami sebagai sesuatu, biarlah Tuhan yang senantiasa menempatkan kita dan keteguhan kekuatan kita akan bisa beradaptasi dengan suasana panas ini. 37 sampai dengan 38 derajat Celcius. Yang tidak bisa diprediksi kapan akan menurunnya. Kadang-kadang menurunnya sangat drastis. Ini akan mempengaruhi kekuatan, ketangguhan daripada semua makhluk, bukan hanya manusia. Tumbuhan itu juga dia akan merasa lesu ketika panas suhu itu melebihi daripada standar yang biasa. Tapi bagaimana saudara-saudara kita yang tinggal di daerah Arab Saudi yang sampai 40 derajat Celcius, bisa mereka bertahan karena apa? Ada adaptasi situasi. Nah, kita percaya kita tetap bisa beradaptasi dengan keadaan zaman yang semakin panas ini. Dan tentunya semakin panas pun suasana dunia, kita akan semakin teguh di dalam Tuhan, menguatkan hati kita, menyejukkan hati kita di dalam Tuhan yang bisa memberkati setiap hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu
tidak akan pernah tersandung. Wah. Melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka itu adalah menghambat ketersandungan. Tidak tersandung karena orang lain, tidak tersandung karena perkataan orang lain dan lain sebagainya. Karena apa? Sudah teguh di dalam panggilan dan pilihan Tuhan. Adakah kita sebagai jemaat, sebagai anak-anak Tuhan benar-benar menjadi seorang jemaat, seorang pilihan Tuhan, dan bahkan juga yang dipersiapkan Tuhan menjadi pewaris kerajaannya dan yang dipanggil untuk itu? Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Kalau sedemikian, kita harus tetap kuat sebagaimana firman Tuhan yang boleh kita dengarkan ini untuk menguatkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, dan firman Tuhan itu adalah sebagai obat yang dapat mengobati. Mengobati secara fisik, mengobati secara rohani di dalam setiap kehidupan kita. Adakah firman Tuhan itu berkuasa untuk mengobati secara fisik? Iya. Kalau kita dapat membangun sukacita yang besar di dalam kehidupan kita, itu akan melemahkan sekaligus melenyapkan penyakit secara fisik. Kalau kita mau penyakit secara fisik kita semakin kuat, benar-benar dia akan kuat. Karena itu kita harus melawan. Karena itu kita harus membuat hidup kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, bagaimana kita untuk mendengarkan suara Tuhan selain daripada membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu? Yang kedua adalah melalui hati nurani kita. Dikatakan di dalam Efesus 7 ayat 16, Tuhan menaruh rohnya di dalam hati kita. Telah ditaruhkan Tuhan rohnya di dalam hati kita, maka kita harus mendengarkan suara hati nurani. Sebenarnya dalam hidup kita ini mulai daripada kemarin, bahkan juga tadi pagi telah disuruh oleh Tuhan. Bukan karena kebiasaan mari engkau ke gereja bersekutu memuji Tuhan. Roh itu pasti akan mengingatkan kita. Pernahkah kita dengarkan dengan jeli suara roh kita, suara hati kita, hati nurani kita? Kadang-kadang sering kita melawan. Tapi firman Tuhan mengatakan kita harus jeli mendengarkan suara hati nurani itu. Sebab di dalamnya telah ditaruhkan Tuhan roh Allah itu sendiri yang menguasai. Pernahkah kita dengarkan dalam hidup kita, marilah berdamai kepada sesamamu itu? Tapi sering kita melawan itu, melawan diri kita, melawan hati nurani kita, melawan roh Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, firman ini mengingatkan kita tentang hal-hal yang sederhana yang memungkinkan harus kita lakukan, tapi berdampak yang besar baik di dalam kehidupan jasmani, apalagi di dalam kehidupan rohani. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, di dalam hidup kita mendengarkan suara Tuhan, harus kita bisa melihat dan memperhatikan bagaimana cara pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Bisa lewat mimpi. Pernahkah kita bermimpi akan satu hal kebaikan dan kebaikan-kebaikan Tuhan? Akan satu hal petunjuk dan petunjuk Tuhan di dalam mimpi kita. Sering kita bermimpi jelek karena kecapean kita, karena hati kita tidak tenang untuk istirahat. Sering kita bermimpi buruk karena kehidupan kita tidak merasa tenang untuk melaksanakan istirahat itu. Tidak merasa bersukacita melaksanakan istirahat itu. Tidak sampai di dalam mimpi-mimpi buruk kita yang tidak mengenakkan. Daniel di dalam melihat mimpinya membawa dirinya ke dalam satu situasi yang membangun dirinya dalam pemeliharaan Tuhan. Karena itulah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, mimpi dan bahkan juga perhatian kita dalam kehidupan kita ini harus kepada hal-hal yang positif yang berhubungan dengan suara Tuhan yang senantiasa mengingatkan kita. Kita lihat suara, kita dengarkan suara Tuhan. Kita lihat pekerjaan Tuhan yang besar
yang menjaga kehidupan kita, bahkan memeliharakan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka oleh karena itu dalam Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, Yesus bahwasanya yakinilah suara Tuhan akan melakukan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Yakinilah ada suara Tuhan yang melakukan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saya percaya atas firman Tuhan yang kita dengarkan ini, bahwa suara Tuhan sering akan menyapa kita, mengingatkan kita tentang apa yang harus kita lakukan yang terbaik dalam perjalanan kehidupan rohani kita ini. Lakukanlah itu. Berikan uangmu untuk pekerjaan Tuhan. Jangan dihambat. Jangan seperti Safira dan Ananias itu. Tapi bagaimana? Kerjakan itu sebab Tuhan yang akan melipat gandakan itu dengan caranya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, memberkati kehidupan jasmani dan memberkati kehidupan rohani kita. Puji Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk berdoa kepada Tuhan.